Gemini, selamat datang di bacaan update. Kali ini seperti biasa, saya akan mulai dari 9 kartu Lenormand dan ini juga hanya jika resonate. Jadi kalau tidak resonate, tidak cocok, jangan dipaksakan. Okay. Dari sini sebenarnya kita lihat bahwa persoalan yang masih dipikirkan oleh Gemini adalah tentang kesetiaan, tentang kejujuran, tentang transparansi. Barangkali itu istilahnya, transparansi. Kayaknya itu susah banget sih ya. Jadi A itu konsep A menjadi tetap A itu kayaknya susah banget. Jadi selalu A plus apa? A minus apa. Jadi ada yang dilebih-lebihkan, didramatisir, atau sebaliknya kayaknya semua lempeng gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kok ceritanya nggak masuk akal ya. Tapi memang dia ceritanya begitu. Jadi ini informasi tentang kebenaran, akurasi. Itu kayaknya menjadi fokus utama. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah dasar dari pengambilan keputusan. Tapi pengambilan keputusan ini menjadi bias, menjadi misleading, salah arah, karena memang tidak semuanya benar. Jadi kadang-kadang kebenaran itu memang menjadi relatif. Itu adalah nature-nya kebenaran kita, karena semua kebenaran kalau kita ucapkan dalam kata-kata selalu ada interpretasi di situ, ada translation, penerjemahan yang kadang-kadang hilang di terjemahan tersebut. Tapi sepertinya ini sudah melebihi dari batas yang biasanya. Jadi memang bahwa proses menginterpretasikan, mengerti satu situasi itu kan memang subjektif, itu benar adanya. Tetapi ini kayaknya memang sudah melenceng dari apa yang memang sebenarnya. Itu yang terlihat dari informasi deck yang pertama, Lenormand. Kalau untuk yang ini, ya jadi kalau saya lihat Gemini masih ragu-ragu untuk masuk dalam situasi yang baru. Ya, karena barangkali ya itu tadi, informasi yang mendasari itu tidak sepenuhnya benar. Jadi di sini kalau saya lihat lebih peran sentimen. Jadi kalau kita dihadapkan satu pilihan, tapi hati kita sudah memilih, maka sebenarnya logika apapun yang masuk, alasan apapun yang masuk, argumen apapun yang masuk, itu nggak ada maknanya sama sekali. Kenapa? Karena otak kita bisa menyesuaikan apa kata hati kita, dan kata hati kita mengatakan sesuatu yang sudah menjadi keputusan. Dan ini sebenarnya adalah situasi di mana Gemini udah lama berada di situasi ini. Jadi memang menurut saya ini adalah situasi di mana Gemini bertahan pada situasi yang tidak nyaman, tapi tidak bisa keluar. Tapi memang kayaknya advocate-nya atau katakanlah lawan dari argumen itu datangnya justru bukan dari orang lain tapi diri Gemini sendiri. Jadi ada konflik yang selalu mampu menghentikan Gemini untuk melangkah, karena Gemini sebenarnya sudah mengambil keputusan tentang cinta. Ya, pada saat ini sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya Gemini itu diminta untuk fokus ke diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena terlalu banyak bias yang berada di sekitar Gemini, dan Gemini juga mencerap energi itu seperti satu kebenaran. Jadi setiap kali mau langkah, tapi ini kan begini. Nah, Gemini sarannya adalah apa sih yang paling menguntungkan dirimu sekarang? Udah yang gampang aja deh. Kalau misalnya terlalu banyak pertimbangan, kamu bingung sendiri pada akhirnya. Mau nggak mau pakai matematika kan? Pakai matematika, nggak pakai hati, benar-benar hitungan mana yang paling menguntungkan. Kenapa? Bukan berarti bahwa ini adalah cara pengambilan keputusan yang selalu harus begini, tapi ketika kita tahu bahwa kita mudah dipengaruhi
oleh banyak informasi dan kita tidak punya pegangan, maka kita akan berada atau berputar di satu lokasi. Dan kalau itu memang masih mau diteruskan juga nggak apa-apa. Jadi artinya ini memang semua adalah keputusannya Gemini. Kalau Gemini masih ingin berkutat di situasi ini juga nggak apa-apa, nggak ada yang maksa Gemini untuk segera keluar. Kalaupun ada yang memaksa keluar, itu harus Gemini sendiri. Tapi Gemini sendiri juga yang memaksa Gemini untuk bertahan di situasi ini. Ya, anyway, seberapapun sukarnya Gemini keluar dari kungkungan konteks, sebenarnya yang mengungkung itu adalah konteks cara berpikir dan yang sebenarnya sudah dicantolkan pada satu pilihan sehingga Gemini bingung sendiri. Itu pada akhirnya Gemini kayaknya tetap akan mulai masuk hal yang baru, dan itu sepertinya bukan keputusannya Gemini tapi akhirnya semesta yang menentukan. Anyway, jadi memang kadang-kadang kita tidak ingin mengambil keputusan, tapi dalam situasi kita tidak mengambil keputusan itu sendiri adalah keputusan untuk membiarkan pihak lain, dalam hal ini mungkin bukan orang tapi situasi artinya kita menyerahkan semua kepada yang lebih berkuasa lah gitu. Artinya semesta yang akhirnya menentukan, ya udahlah kalau kamu nggak bisa ngambil keputusan, sini aku bikin yang ini hilang, yang sini ditendang, yang ini. Tapi itu semua bukan keputusannya Gemini. Ini yang terbaca dari sebaran ini ya. Kembali lagi, barangkali itu sebenarnya dasarnya adalah ketika Gemini punya masalah tetapi tidak ingin mengambil keputusan. Kadang-kadang itu terjadi dan tidak hanya pada Gemini, tapi mungkin pada saat ini itulah yang sedang dialami Gemini, paling tidak yang muncul dari bacaan kali ini. Dan itu terkait dengan finansial ya. Jadi contohnya kalau tadi adalah pengambilan keputusan, ini misalnya Gemini bekerja di satu perusahaan, satu organisasi tempat kerja lah. Gajinya tidak seberapa, tekanannya tinggi, dan kemudian di situ masih ada beberapa orang yang kayaknya ingin menyikut Gemini. Artinya itu situasi yang sangat tidak nyaman, tapi untuk keluar dari situ Gemini tidak yakin bahwa di luar ada yang bisa menampung Gemini, atau takut banyak macam lah. Jadi akhirnya nggak apa-apa lah, diterusin aja, saya juga bingung mau ngomong ke dianya gimana. Itu salah satu contohnya ya, karena sebenarnya Gemini ingin menunjukkan bahwa di situasi yang sukar ini pun Gemini masih bisa bertahan, Gemini masih bisa menang. Jadi fokus dari perjuangan Gemini tidak lagi melihat aku bisa mendapatkan lebih banyak kalau keluar dari sini ya, bukan yang itu, tetapi saya kalau di sini tetap aku yang menang kok lawan dia. Tapi berarti levelnya adalah tetap di dalam konteks tersebut, tidak keluar dari konteks tersebut ya. Nah sebenarnya situasi ini sendiri membuat Gemini lumayan terguncang, dan mungkin ya yang sebenarnya yang dibutuhkan Gemini adalah sesuatu yang lebih stabil, yang membuat Gemini lebih nyaman lah, lebih bisa happy berjalan ke depan gitu ya. Tapi somehow memang bingung. Jadi untuk mencapai satu kestabilan itu harus ada guncangan dulu sampai mencapai kestabilan baru. Nah, Gemini tidak tahan untuk mengalami ketidakstabilan yang menjembatani kestabilan yang berikutnya ya. Jadi itu sebenarnya proses yang sedang dilampaui. Advice-nya sebenarnya adalah yaitu tadi, jangan menggunakan emosi. Jadi pakai matematika, mau nggak mau harus dihitung benar kalau memang masih bingung. Dan sebenarnya kalaupun keluar di sini, besar kemungkinan Gemini akan bisa berkembang lebih jauh daripada jika terus berada di situasi ini, terutama karena situasi ini yaitu tadi mungkin terlalu banyak sikut-sikutan, politiknya, klik dan lain sebagainya, itu membuat komunikasi itu sungguh sangat tidak nyaman, dan mungkin ya situasi yang sikut-sikutan itu Gemini. Iya, Gemini ini kayaknya memang situasi kerja ya, kelihatan sekali. Dan Gemini juga sebenarnya
sudah banyak mengalami kerugian, dan kerugian tidak harus dalam bentuk materi. Tapi kalau kerugian bentuknya adalah kesehatan, ya, rasa cemas yang terlalu tinggi, kemudian perlu selalu ke dokter, itu kan sebenarnya pada akhirnya juga kembali ke materi juga, ya. Dan ini kayaknya memang masih bertahan di situasi yang tanda petik tadi merugikan, karena Gemini merasa di situ in control, ya. Jadi Gemini tidak berani mengambil risiko lebih tinggi, jadi low risk lah istilahnya seperti itu. Banyak pertimbangan dan takut ini itu, ya. Ini bacaannya, dan tidak harus resonate buat semua orang. Dalam situasi kerja ini, kita lihat memang walaupun orang itu sebenarnya peduli, tapi tidak terlalu besar. Jadi artinya mereka lebih mementingkan apa yang mereka harus lakukan, dan kalau memang harus memberikan sikap yang positif, ya sikap yang positif, tapi itu juga secukupnya aja, nggak lebih daripada itu. Semua adalah benar-benar hasil kerja keras. Jadi ini kayak, kalau saya merasa ini situasi dimana menjual sesuatu dengan target, misalnya seperti itu, targetnya tinggi. Kalau misalnya berhasil mendapatkan reward, tapi kalau tidak berhasil, ya segitu yang kamu dapat, ya nggak ada tedeng aling-aling. Benar-benar semua konsekuensinya adalah hasil kerja. Makanya tekanannya sangat tinggi. Itu salah satu contoh situasinya. Kemudian apa yang menjadi pesan terakhir untuk bacaan kali ini? Your journey is your destination. Jadi sebenarnya ini kembali lagi mengingatkan kalau sebenarnya yang sekarang, yang di situasi tidak nyaman itu bukan tujuan dari perjalanan ini. Perjalanan ini justru adalah berkembang, berpindah-pindah, atau mengalami perubahan dalam prosesnya. Karena sebenarnya tujuannya adalah berproses menjadi lebih matang, bukan berada di satu tempat dan stuck berada di situ. The journey is your destination. Jadi destinasi, tujuannya adalah perjalanannya itu sendiri, bukan berhenti di satu titik. Oke Gemini, ini bacaannya, barangkali ini mengingatkan Gemini untuk move on aja. Oke Gemini, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.